Oke, selamat malam sahabat Pandolimo dimanapun Anda berada. Saat ini kru Pandolimo berada di Desa Bareng mengikuti prosesi acara renungan malam tahun baru dengan tema merajut kasih, merebut kasih, membangun masyarakat madani menyongsong era 2023. Oke, ini sedang persiapan. Masyarakat antusias hadir Pak Kapolsek Kecamatan Biasuri dengan krunya, dengan timnya, dan juga ada kepala desa pada malam ini, tokoh masyarakat yang juga kaum laki-laki maupun perempuan. Acara ini dikhususkan untuk remaja, membina masyarakat remaja, warga remaja, agar mereka tidak lagi membuat keonaran baik dalam desa sendiri maupun di tempat yang lain. Ini acara belum mulai, ini warga mulai berdatangan. Saya akan lihat ke dalam seperti apa persiapannya. Oke, ini beberapa tokoh masyarakat yang ada di sini. Ini sudah mulai full, ruangannya sudah mulai terisi. Oke. Dan hadir juga Bapak Haji Abdurrahim, tokoh masyarakat, Bapak Abdul Jalil, Ketua RT masyarakat. Oke. Walaupun itu masyarakat masih berdatangan, maka saya akan review ke belakang lagi. Kegiatan malam hari ini menyongsong tahun 2023, tahun baru 2023 di Desa Bareng, yang sedianya berlangsung di alun-alun, namun dikenakan badai angin yang begitu kencang sehingga acara pada malam ini dipindahkan ke ruangan gedung Dinia. Rencana acaranya adalah sambutan dari Kapolsek, kepala desa, dan juga malam renungan. Ya, pada para undangan yang masih berada di luar, kasih menyambut kasih membangun masyarakat madani menyongsong era tahun 2000 ini, sehingga kegiatan kita pada malam hari bisa dimulai. Dan juga kepada Bapak Ibu para undangan yang kemungkinan masih berada di rumah agar cepat langkah dan masih dalam perjalanan agar bisa mempercepat langkah menuju gedung MPA ini sehingga kegiatan malam hari ini bisa dimulai. Terus pengikutan kru Pandolimo pada malam hari ini akan dilakukan. Ya, mohon perhatian kepada para undangan sekalian yang masih berada. Sudah lagi acara akan dilakukan. Warga masyarakat sudah banyak yang berkumpul, baik yang di luar maupun ada yang mau mengisi acara malam ini, silakan menghubungi Ketua Pandolimo Yelun Pasar, satu misi dari Ketua BPD Desa Bareng, kepala desa yang jadi untuk diketahui bersama bahwa kita akan upayakan di pukul 00.00 itu acara sudah selesai. Ada beberapa sambutan yang kemudian harus kita lalui. Kepada para hadirin undangan sekalian agar bisa menempati kursi-kursi yang kosong yang ada di depan. Yang kita yang dalam ruangan ini bisa bergeser maju ke depan sedikit. Yang di depan bergeser maju ke depan sehingga yang di belakang juga bergeser. Tanda bahwa acara renungan pada malam hari ini akan segera dimulai. Satu, kita yang lain geser agar geser ke depan, sehingga kelihatan kursi full, jangan ada yang kosong. Ya, ibu-ibu juga bergeser maju ke depan.
geser maju ke depan, jangan biarkan kursi ini kosong sehingga kelihatan kita full, walaupun kurang orang tapi kelihatan kursinya full. Biarkan di belakang kursi kosong, tidak menjadi masalah, kita penuhkan yang di depan dulu ya. Jadi begitu masuk dalam ruangan, kemudian masuk dalam ruangan, begitu dalam ruangan pun masih diatur lagi untuk menempati kursi yang ada di depan. Kecamatan Biosuri, Bapak Pelesa, Bapak Ketua BD dan Ustaz. Ya, yang ini nih. Ada acara pada malam hari ini. Semuanya ya, maju. Hadir di tempat ini. Maju ke depan, maju. Segera berlangsung acara pada malam hari ini. Kepada masyarakat. Bapak Imam Masjid Al-Abrar Desa Bareng malam hari ini. Oke, sahabat penonton Wajirahun, acara pada malam ini adalah mengusung tema merajut kasih membangun masyarakat madani yang diinisiator oleh Kepala Desa Pemerintah Desa Kabupaten Desa Bareng, Kecamatan Biosuri, Kabupaten Lebata, Nusa Tenggara Timur. Ini cukup banyak masyarakat hadir pada malam hari ini. Saya akan review ke belakang untuk melihat secara langsung. Oke. Antusiasme dari ibu-ibu juga hadir cukup banyak pada malam hari ini. Oke, sahabat penari Wajirahun dimanapun anda berada, saya harap anda semua bahagia dan sehat selalu. Malam hari ini kru pendahulu Wajirahun berada di Desa Bareng, Kecamatan Biosuri, Kabupaten Lebata, Nusa Tenggara Timur, mengikuti dan meliput secara langsung kegiatan perenungan malam tahun baru dengan tema merajut kasih membangun masyarakat madani menyongsong era tahun 2023. Akan segera kita mulai. Terima kasih. Oke, sahabat pendengar yang Wajirahun, salam sehat, salam bahagia selalu kita semua. Malam hari ini kru pendengar ada di Desa Bareng untuk meliput kegiatan perenungan malam tahun baru dengan mengusung tema merajut kasih membangun masyarakat madani menyongsong era tahun 2023. Hadir pada malam hari ini warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa Bareng, Imam Masjid Al-Abrar Desa Bareng, yang kami hormati Bapak Abdurrahman, Kapolsek Biosuri bersama anggota yang sempat hadir pada malam hari ini. Al-Abrar Desa Bareng, Bapak yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bareng bersama aparat. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Bareng bersama anggota. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum gender, serta adik-adik generasi muda yang sempat hadir pada malam hari ini, dan yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Rahmat Ilsi yang akan membawa kita dalam tauziah di penghujung tahun 2022 menuju 2023. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah
yang telah 1.00 waktu Indonesia Tengah dan direncanakan harus selesai pukul 00.00. Artinya jam 12 malam kegiatan sudah harus selesai. Maka dari itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pembawa sambutan dan juga pembawa hikmah dalam kegiatan ini. Kami selaku MC perlu untuk menentukan waktu kepada bapak-bapak yang memberikan sambutan pada malam ini, sehingga waktu yang telah kami berikan ketika sudah melewati maka akan mendapat say dari MC. Barangkali hal ini perlu kami sampaikan untuk diketahui bersama. Ya, paling tidak kita mulai dari jam 9, maka dia menuju 3 jam, jam 12, 1 orang 1 jam dalam sambutan. Ya, paling lambat 1 orang 1 jam, paling cepat 1 orang 3 Pada dari jam. MC mengenai mekanisme daripada acara Ya, renungan pada malam tahun baru, pergantian tahun baru 2022 ke 2000. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang kami hormati, mari bersama Pak Desanya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Desa Bareng bersama jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek bersama anggota. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Akbar Bareng. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Rahmat LC yang saya hormati. Ibu Bapak yang saya kasihi, terutama anak-anakku yang pada malam ini juga berkesempatan mengambil bagian pada acara Ramadana yang disponsori oleh Bapak Kepala Desa dan DPD Desa Bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengajak kita semua di forum ini menaikkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas penyelenggaraannya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa meluangkan waktu, walaupun kita sadari bahwa beberapa hari terakhir ini kita ditimpa dengan hujan dan angin, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di forum yang sangat bermartabat ini. Alhamdulillah juga kita naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung tahun 2022 memasuki di awal tahun 2023, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah, kesehatan yang sehat, umur yang panjang, dan murah rezeki. Selanjutnya, salam dan salawat kita naikkan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, para tabi'in hingga para umat di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berselawat, dan di akhir zaman nanti, di akhir kehidupan kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, pertama-tama saya perlu menyampaikan bahwa saya juga barusan dihubungi untuk membawa sedikit sambutan di malam Ramadhan bersama ini, sehingga tidak mengurangi apa yang nanti saya sampaikan, juga tidak mengurangi dari pikiran ibu bapak sekalian semuanya.
ledakan yang membuat kerusakan. Yang saya hormati ibu bapak dan anak-anakku yang di depan ini, malam ini saya sangat tertarik sekali dengan melihat kehadiran anak-anak. Pertama-tama kali ini baru saya mendapat melihat anak-anak juga hadir di forum yang mulia seperti ini. Ini tentunya harapan kita sebagai orang tua. Ingin saya sampaikan bahwa sedikit cerita, Desa Bareng di masa lampau merupakan desa yang sangat beradab, desa yang penuh dengan budi pekerti, desa yang sangat agamis. Tingkat kriminal Desa Bareng juga desa yang terkenal dengan desa yang penuh dengan gotong royong. Pembinaan dari pihak aparat kepolisian. Tetapi tokoh masyarakat, di akhir-akhir ini, ulama dan orang tua, bahkan di era 2022, Desa Bareng kita semua memperhatikan sekali desa yang tidak seperti yang digambarkan oleh orang tua pada masa lalu. Bapak Kapolsek Buya Suri, pada Bapak dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Bareng, yang kami hormati Ketua PPD Desa Bareng, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Al-Abrar Bareng, Bapak tokoh adat yang kami hormati Al Ustaz Rahmat Zainuddin yang kami muliakan, Bapak Ibu warga masyarakat Desa Bareng yang kami banggakan. Pertama-tama lagi kita naikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyelenggaraannya. Malam hari ini kita bertemu di tempat ini dalam rangka silaturahmi antara pemerintah Desa Bareng dengan masyarakatnya. Perlu kami sampaikan bahwa kehadiran kami di sini atas penyampaian dari Bapak Desa Bareng menindaklanjuti ada rencana kami kemarin, kemarin sedikit insiden yang sudah harus ke sini tetapi ditunda sehingga malam hari ini kami coba berikan sedikit arahan. Tetapi akan berlanjut lagi nanti pada saat ada sosialisasi hukum. Nanti kita akan jadwalkan dengan pemerintah desa. Tetapi malam hari ini mungkin ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Baik, yang pertama untuk situasi kita di Kecamatan Buya Suri dalam rangka 1 kali 24 jam aman terkendali. Jadi ini bergantung dari sama kita semua. Menyambut kasih. Yang berikut saat ini kita membangun masyarakat. di 2 hari ini tanggal 30, 31 hari ini kita juga mendapat imbas dari bibit tropis ya, ada siklon tropis sehingga kelihatannya ada hujan dan angin. Suasana ini juga perlu kita sikapi. Kemarin ada sedikit dampak dari Wirian, ada beberapa kios di TPI yang rusak. Terus ke sini lagi ada beberapa rumah dan juga di Lewoh juga ada abrasi. Di Bareng juga sama. Kemarin kami sudah foto semua dan kami sudah kirim. Itu juga. Nah ini bukan tugasnya kita saja, tetapi saya minta supaya situasi ini mungkin masing-masing desa, malam ini saya harus ngomong di Desa Bareng, harus dibentuk kayak tim tanggap bencana. Mestinya harus ada tim kecil tingkat desa yang bisa menanggapi situasi seperti ini. Ya kalau ada bencana seperti ini, mestinya kita harus turun
minimal kita melihat, kita menghimbau masyarakat di sekitar, kita mendata dan bisa melaporkan ke pemerintah atas. Entah ada bantuan atau tidak ada bantuan, tidak ada masalah. Tetapi tugas kita sudah maksimal. Artinya kita sudah bisa dokumentasi, kita melaporkan, kita menghimbau. Jadi ini harus dengan sendirinya, jadi tidak perlu harus ada perintah dari sana. Saya kemarin saya buat mulai kayak polsek siaga bencana. Jadi kami turun. Itu tidak perlu diperintah dari Polres, kita sudah siap. Karena kalau semuanya kita tunggu perintah, semuanya tidak akan jalan. Termasuk himbauan-himbauan kemarin di Meriang, banyak pohon kelapa yang hampir mau tumbang, tetapi dibiarkan terus. Kalau sampai terjadi tumbang berarti jadi masalah. Sehingga peran kita mungkin masing-masing desa juga bisa harus menyampaikan. Saya lihat di sini di belakang Bapak Haji itu ada satu pohon kelapa. Nah, ini ada beberapa pohon-pohon yang tinggi itu harus diupayakan supaya ditebang. Jangan dibiarkan seperti itu, nanti kalau ada risiko yang lebih fatal lagi, kita semua yang ikut rugi juga. Baik, jadi itu terkait dengan situasi dampak daripada iklim tropis ini. Nah, ini perlu saya sampaikan di saat seperti ini. Malam hari ini sebenarnya kita mau ngomong tentang hukum, masuk ke materi-materi hukum, tetapi saya kira himbauan-himbauan saja sifatnya berkaitan dengan persoalan kita yang dulu, ya. Jadi beberapa minggu dan bulan yang lalu kami dari Polsek maupun pemerintah desa, baik Bali maupun Republik, agak sedikit terganggu dengan situasi daripada tingkah laku, ya. Ada kita yang mana juga membuat kita yang pusing juga. Nah, jadi itu. Nah, ujung-ujungnya kita harus selesaikan. Jadi ini yang perlu kita singgung pada malam hari ini, bahwa situasi kita di era sekarang, ya, globalisasi, modernisasi, itu kita tidak bisa filter dengan baik. Tentunya akan berdampak kepada situasi yang menimbulkan penyakit sosial. Penyakit sosial, ya, seperti ada tawuran, ada perampokan, ada pembunuhan, pelacuran, perjudian, dan lain sebagainya. Itu akan muncul kalau kita tidak awasi dengan baik. Seperti tadi Bapak Haji sampaikan, harus kembali kepada kita bagaimana kita memanage lingkungan kita masing-masing, anak kita, atau di lingkungan dan lain sebagainya. Itu tugas kita semua. Jadi ini namanya tugas preventif. Tugas preventif artinya pendekatan-pendekatan ke dalam, lewat media, lewat pendidikan, orang tua di rumah. Jadi harus dikontrol betul. Anak ini jam begini kenapa belum pulang? Orang tua cari atau tidak? Harus dicari, ya. Orang tua harus tahu persis perilaku anak, tahu ciri dia. Karena kalau diidentifikasi, biasanya pelaku seperti itu ada persoalan pribadi. Ya, mungkin ada stres atau persoalan-persoalan lain yang menimbulkan dia harus melakukan seperti itu. Lingkungannya, identitas dirinya, mungkin dia merasa diri di rumah kurang diawasi, kurang ada perhatian, mungkin makan minum juga susah dan lain sebagainya. Akhirnya dia melakukan seperti itu. Nah, ini saya minta supaya kontrol dari orang tua. Itu tindakan preventif itu dari orang tua. Dari pemerintah, ya, kita seperti ini. Tapi saya minta juga peran masih di desa, tolong kita punya tokoh-tokoh adat juga boleh untuk bisa panggil dan bisa menyampaikan, karena ini tanggung jawab kita juga. Jadi selain kita urus hajatan keluarga kayak pernikahan atau lain sebagainya, tetapi tanggung jawab kriminalitas juga mungkin tokoh adat harus berperan. Yang berikut, tokoh agama di masjid juga harus dipanggil. Di masjid-masjid juga harus dipanggil. Jadi tidak boleh dibiarkan, karena di masjid itu ada seksi-seksinya. Mestinya orang harus dipanggil, jangan didiamkan. Kalau diamkan, akhirnya kalau dia sudah muncul, ya, kita semua ikut bertanggung jawab. Kalau pemerintah itu di tahap terakhir, seperti kegiatan malam ini adalah tindakan-tindakan preventif dari pemerintah.
pemerintah sudah melakukan seperti ini, menghimbau secara umum. Ada dan pihak polisi kita omong seperti ini, Ustaz omong agamanya, tapi kembali ke lingkungan, dikontrol tidak di sana. Nah, jadi ini saya omong global seperti ini karena kalau kita fokus urus kemarin barang yang meleburi, masalahnya kalau kita tidak atasi dengan baik, tidak pakai pola dengan baik, tentunya mungkin tidak tahu lagi situasinya. Dan mulai dari kasus penganiayaan, ya. Jadi itu kasusnya penganiayaan, tetapi korbannya meninggal. Ya, itu mestinya kita harus menjaga, harus menjaga diri, oleh karena pada posisi kita di sini adalah pelaku. Tentunya kita harus menjaga perasaan di atas. Langkah pemerintah waktu itu luar biasa, menghadirkan orang tua semua ke sana untuk penguburan. Saya juga ada di sana. Itu sudah bagus. Itu langkah pemerintah. Tetapi kita anak-anak muda, kita harus jaga kita punya tangan ini. Jangan pencet-pencet di HP. Karena di medsos itu membawa diri kita. Apa yang kita ketik di situ adalah bagaimana kita mengungkapkan kita isi hati di situ. Kita kurang respon. Ini sebaliknya, ini waktu itu kan yang ketik itu dari atas nih. Tetapi saya harus omong di sini. Karena dampaknya seperti itu. Medsos ini berpengaruh. Ya. Dan itu dampak daripada kita tidak bisa menjaga. Orang tua sudah berupaya, pemerintah berupaya, tapi kita ya, kita harus jaga. Seolah-olah kita tidak bisa menghargai orang tua atau pemerintah yang ada di sini. Biasa minta adik-adik teman-teman anak muda, tolong kita jaga bermedia, ya, bermedsos itu penting. Dan itu sangat mengganggu. Kemarin kasus yang terakhir ini sebenarnya pidana ringan. Belum apa-apanya. Angkat batu tapi belum juga dia lempar, belum. Tetapi respon dari masyarakat itu lain. Nah, ini saya harus ngomong di sini. Belum apa-apa. Si kader baru tanya. Dia baru tanya. Tetapi yang bersangkutan itu sudah lari dan menyampaikan di atas lari lagi. Akhirnya satu kampung turun. Untung saja barang ini jauh di sini. Kalau barang ini mungkin dekat di atas, saya tidak tahu lagi. Ini harus saya sampaikan sehingga apa yang kita lakukan akan berdampak kepada tawuran. Tawuran itu sudah masuk kriminalitas. Nah, ini mengait betul ya. Jadi posisi di waktu itu mereka sudah turun. Akhirnya langkah saya apa? Saya harus berupaya dengan cara saya. Kalau kasus ini sedang proses tekniknya dari saya, dan memang harus kita proses. Saya panggil orangnya, saya ambil laporannya, kalau ini saya proses. Tetapi upaya pendekatan saya dengan pemerintah desa itu jalan. Bersama dengan itu, besok saya hadirkan pemerintah desa, saya sampaikan pemahamannya bahwa kasus ini pada prinsipnya saya proses dan saya akan kirim. Tetapi Bapak Ibu pasti akan berurusan ke sana, bukan di sana lagi. Kan kalau kasus anak di bawah umur, berarti ada unit khusus di Polres namanya PPA. Nah, itu dia yang urus, bukan proses ini. Otomatis saya kirim. Sehingga kalau memang ini pidana ringan, kalau sampai di sana, paling tidak hanya didamaikan saja. Karena kalau diproses paling 3 bulan. Proses hukumnya 3 bulan. Dengan pertimbangan itu, alhamdulillah dari keluarga kita dari Buri juga memahami itu, akhirnya masalahnya kita selesaikan di atas. Nah, ini kita harus sampaikan sehingga jangan terulang lagi. Waktu itu dari Buri itu menjamin bahwa Bapak Ibu dari Bari silakan pulang pergi ke pasar roh, tidak ada yang mengganggu. Itu jaminan itu. Jadi tidak usah takut lagi, silakan kemana-mana, tidak ada masalah. Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Intinya kita saling menjaga. Jadi kita menjaga dari rumah, dari adik-adik, dari anak kita, bagaimana keluar rumah itu kita harus sampaikan. Karena ulah satu orang yang keluar nama kampung, yang keluar nama bareng, seperti dibilang tadi bareng merah. Apa yang merah ini? Sebenarnya juga desa-desa lain juga banyak ini. Tetapi ini kita harus antisipasi, tapi bagus juga biar tidak cap merah supaya jangan bergerak lagi. Tanah merah sudah jadi dirusak macam-macam lah. Terkait dengan kriminalitas, ya. Jadi
karena kalau sampai terjadi kriminalitas, yang pertama kerugian lebih banyak, kerugian materi. Otomatis kalau sudah berurusan rugi, pulang pergi. Seperti saya sampaikan tadi, kasusnya naik, kita bolak-balik, rugi biaya, rugi waktu, ya, rugi tenaga. Orang kerja kebun, kita masih berurusan dengan kasus. Yang berikut, trauma. Jadi orang bisa trauma, takut dia, mentalnya terganggu karena muncul masalah melilit. Yang berikut bisa cacat, ya, bisa cacat tubuhnya. Kalau terjadi penganiayaan, ya, terus orang bisa berubah dia punya fisik. Mungkin yang selama ini tidak normal, kalau berkelahi atau mungkin potong tangan, ya berubah fisiknya. Yang paling terakhir, ya bisa meninggal dunia seperti yang kemarin itu. Itu faktor-faktor yang bisa perlu kita hindari, dan paling menonjol itu kriminalitas. Sehingga mungkin himbauan saya pada malam hari ini seperti itu, tetapi nanti kita akan ngomong detail kalau memang kita bicara tentang kriminalitas, seperti kita bahas satu persatu. Pencurian itu seperti apa, perampokan seperti apa, pembunuhan seperti apa, pasalnya apa. Malam hari ini kalau soal pasal tadi sudah disampaikan protokol bahwa nanti ditegur kalau terlalu lama. Ya, jadi mungkin kita dari Polsek seperti itu. Saya minta supaya Bapak Ibu di Bareng tolong luar biasa. Dari Bareng kalau saya lihat luar biasa, tanggapnya bagus, Dimasnya. Dimas Bareng luar biasa kalau saya lihat. Sudah dibekali pemerintah pakai HT semua. Polsek saja belum ada HT, dan di Bareng sudah ada. Ini luar biasa di sini. Iya, cepat informasinya. Tapi saya mau pesan tadi Bapak Desa, situasi bencana begini, siapkan tanggap bencana di desa. Jadi tidak perlu diatur dari Pemda, kalau kita punya. Kita kan di masing ada yang punya fasilitas yang bagus, bisa diperankan sehingga kalau ada bencana kayak kemarin operasi di laut, mungkin ada 5 yang bisa lihat, bisa foto di sana. Bapak Ibu yang punya kelapa di pinggir rumah itu kalau ditebang juga tidak boleh omong. Kalau omong lapor ke atas. Itu bisa. Kalau ada yang tidak mau lapor, dan nanti kami yang turun. Karena itu juga mengganggu. Dan saya kita buat surat pernyataan. Jadi kalau nanti ditumbang orang yang meninggal, kami yang tanggung jawab. Jadi ini tidak bisa kita toleransi lagi karena alam ini sudah berubah seperti ini. Kemarin saya umum di Wirian. Jadi di Wirian ini 2 pohon yang di dekat Mama Uren punya ini saya mau ketemu orang PLN, tolong buka kabelnya, kita mau tebang itu. Kemarin dari keluarga juga sudah mengeluh seperti itu, bahwa ini sudah berulang-ulang dihubungi PLN, dan PLN-nya tidak turun. Jadi seperti di sini juga, kalau ada pohon-pohon yang menghambat, tolong kasih tahu, kita datangkan PLN-nya, buka kabelnya, kalau ibu sensor dipasang kembali. Sebenarnya banyak. Tapi kita bukan tutup mata, tetapi kita ingin supaya kalian harus menjaga etika berlalu lintas. Jangan kepancing saya punya telinga yang dipanah, jangan sampai nanti bisa saya tunggu di jalan, saya ambil itu motor yang knalpot racing. Kalau knalpot racing saya sudah itu, berarti yang lain-lain bisa saya tanya lagi, mana surat-suratnya, mana SIM-nya dan lain sebagainya. Jadi jangan memancing kita punya rencana bisa turun ke jalan. Kemarin anggota saya juga, kami sudah bentuk tim mau turun, tapi dalam 1-2 desa sudah informasi bocor, tidak ada yang lewat di jalan. Jadi saya minta supaya kita merayakan malam hari ini tidak usah gas-gas, tidak usah diminum. Di Bareng sini tidak boleh ada minuman keras yang masuk. Ya, pemerintah desa kalau ada yang masuk kita tertibkan. Bapak Imam, tidak ada yang masuk. Ya, kalau yang di sini ini kita orang ini semua ini, orang muslim semua. Ini Ustaz sudah omong. Ya, kalau masih ada seperti itu ya tidak boleh. Saya harus omong di Bareng seperti ini. Kalau di desa lain ya mungkin lain lagi. Tapi Bareng ini satu yang tempat juga. Jadi tidak boleh ada. Karena nanti faktornya seperti itu. Pemicunya minuman keras bisa membunuh orang, bisa jaga orang di jalan dan lain sebagainya. Jadi khusus di Bareng juga kita harus perhatian khusus. Bapak Imam kita harus ngomong. Jadi saya berterima kasih malam ini di Bareng
ada kegiatan seperti ini. Saya monitor tadi, Ibu lihat luar biasa, ceramah di masjid. Jadi anak-anak yang malam-malam harus sudah malam tahun baru semuanya masuk masjid semua. Nah ini yang kita jaga, kita kawal betul dan seperti bareng di malam, luar biasa. Kita harus didorong seperti itu ya. Jadi hura-hura itu sebenarnya kita membiarkan dia untuk membuat sebuah kejahatan. Biasanya kalau sudah minum mabuk, dia gas motor karena mabuk dia jatuh, ya kita juga yang harus capek juga. Orang tua juga harus berurusan dengan dia dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya banyak ikutannya, faktor-faktor yang menjadi ikutan kalau memang sudah terjadi persoalan. Jadi banyak hal yang harus omong. Berikut medsos, media sosial. Saya minta yang pegang HP ini, tidak boleh ada bahasa-bahasa yang mengganggu pemerintah atau menghujat dan lain sebagainya. Ya, kalau ada silakan dilaporkan. Itu ada undang-undangnya tersendiri, undang-undang IT ya, undang-undang tentang IT. Jadi tidak boleh. Ini medsos ini penting. Ini faktor pemicu yang tadi saya bilang pertama. Tadi modernisasi. Modernisasi ini salah satu ini HP ini. HP itu digunakan untuk bisa lihat berita, lihat YouTube yang bagus-bagus. Kalau bosan-bosan sudah nonton main game di dalam. Banyak yang belum tahu seperti itu. Nah, ini saya harus ngomong di sini karena ada yang belum tahu. 1+1 itu sampai di SD kelas 6 ada yang belum tahu, masih lupa. Nah, coba ini kita harus ngomong dulu termasuk alif bata. Ini kalau minimal di TK itu dia tamat. Ya, baru dia over ke SD itu dia sudah kuasai dasarnya. Karena di guru-guru SD tidak capek lagi. Bisa singgung sedikit berkaitan dengan pendidikan. Mungkin dari saya itu saja, mungkin sebentar lagi saya harus pamit ya, Risa. Saya harus duluan, Bapak Ibu, karena saya harus roll lagi ke Panama. Saya harus berangkat ke Panama. Nanti mungkin kalau dulu di sini saya singgah. Tapi saya harus berangkat ke Panama adalah nama desa dari Kecamatan Buya Suri, Kabupaten Lebak, Nusa Tenggara. Ini bukan Panama yang ada di Amerika. Baik, jadi mungkin dari saya saja sekaligus saya mohon pamit karena saya harus ke Panama lagi, kali itu lagi dan desa-desa. Kasih membangun masyarakat madani, menyongsong era kemajuan atau era milenial di 2023. Dan malam hari ini di Desa Bareng juga dihadiri oleh Bapak Kapolsek, juga tokoh adat dan juga tokoh masyarakat dari Desa Bareng yang malam hari ini dihadirkan di tempat ini. Dan malam hari ini kita sudah hadir dengan Bapak Kapolsek. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Nah, malam hari ini kita di Desa Bareng ada acara pergantian tahun 2022 menyambut 2023. Dan saya pengen tahu nih Bapak, bagaimana pengamatan Bapak Kapolsek di Kecamatan Buya Suri untuk menyambut pergantian tahun ini? Ya, alhamdulillah. Untuk secara umum situasi menyambut tahun baru dirayakan oleh masing-masing desa Pak. Jadi tidak terpusat di kecamatan, tapi dilaksanakan di masing-masing desa. Oleh karena kita juga sekarang juga menghadapi situasi badai bibit siklon, sehingga kondisi ini kita arahkan untuk dirayakan secara sederhana di desa-desa. Dan luar biasa kalau malam ini kita di Desa Bareng ada kegiatan silaturahmi pertama ya dari masyarakat dengan pemerintah desa. Ini dipaketkan dengan kehadiran kami dari Polsek memberikan arahan terkait dengan prioritas yang ada di desa ini. Ya. Dan terkait dengan malam pergantian tahun Pak, di Buya Suri ini apa ada tugas-tugas dari Kapolsek untuk patroli dari Kapolsek Buya Suri? Ya baik, jadi terkait dengan operasi lilin ya, Lilin Turangga 2022, kita dari Polsek Buya Suri dari tadi kita lakukan ibadah di gereja Pak. Gereja, dan itu sudah kita lakukan. Tadi kita plot anggota-anggota kita di
titik-titik pengamanan. Termasuk nanti sebentar lagi kita akan lakukan patroli untuk keliling di wilayah hukum ini. Tapi secara umum Bapak, untuk perayaan pergantian tahun di Desa Bareng, karena kan situasi ini sedang badai siklon tropis, apakah memang banyak dilakukan doa-doa bersama atau ada acara-acara yang bersifat hiburan? Ya, untuk sementara ini karena ini lampu juga padam, tapi tadi coba kita patroli, suasananya tidak ada itu. Tidak hanya ada, juga ada di gereja dan juga ada kumpul-kumpulan anak di lingkungan yang masing-masing di desanya masing-masing. Acara Ramadhan dan doa bersama untuk penutupan tahun 2022 menyongsong 2023. Dan di Bareng ini Bapak ya, saya turut juga merasa berbangga hati bahwa pemerintah Desa Bareng punya inisiatif mengumpulkan masyarakat membuat acara Ramadhan, dan juga beritanya ada di Deklarasi Pemuda demi kemajuan masyarakat Bareng yang tadi dari temanya itu masyarakat merajut kasih menuju masyarakat Madani. Menurut Bapak bagaimana Pak program dari desa ini Pak? Ya, saya apresiasi terhadap langkah pemerintah desa yang sudah melakukan kegiatan ini. Saya sampaikan tadi di arahan tadi bahwa mestinya harus seperti itu, sehingga anak-anak kita itu tidak berpikir di suasana minuman, tetapi bagaimana upaya pendekatan terhadap orang puasa. Ya, mudah-mudahan dengan jalan ini generasi muda dapat terarah dan lebih bisa diawasi oleh setiap komponen, baik itu dari keluarga seperti yang saya dengar dari Bapak tadi, di keluarga, pendidikan dan di lingkungan. Ya mudah-mudahan Bapak ya dengan program seperti ini masyarakat Desa Bareng bisa lebih maju dan lebih baik dalam segala hal di 2023. Oke, terima kasih Bapak atas wawancaranya, selamat bertugas, mudah-mudahan sepertinya sudah disampaikan banyak hal tadi bahwa pada malam kita menuju Desa Madani itu sudah digambarkan tadi dengan tema bahwa di era 80-an Desa Bareng cukup disegani. Seingat saya di tahun 82 ada pertujukan antara desa ke desa, antara desa Kalikur dan desa Lewuhur. Masalahnya sampai tidak bisa tuntas, tapi datang diurus di Desa Bareng. Alhamdulillah kedua desa damai sampai hari ini. Tetapi seperti apa yang sudah digambarkan tadi oleh sambutan yang mewakili masyarakat tadi dengan Pak Kapolsek, seperti itulah di tahun era yang sekarang kita berada ini. Restorasi di generasi muda dan juga masyarakat Desa Bareng pada umumnya. Itu waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Kepala Desa Bareng 1 jam setengah. Dengan hormat kami persilakan. Coba yang teman-teman muda Obino coba masuk di sana. Coba teman-teman muda yang masih di luar coba masuk ke supaya bisa mulai. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang terhormat Bapak Ketua PPD bersama seluruh para anggota, yang kami hormati Bapak Ketua PPM bersama seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Imam Masjid bersama seluruh badan saranya, perangkat desa yang berkesempatan hadir,
para tokoh agama, para tokoh pendidik, para tokoh pemuda, para tokoh perempuan, singkatnya kita semua yang hadir yang sangat saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, secara pribadi di tempat ini saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ia telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini, walaupun sangat sederhana, tetapi kita bisa mengikuti satu kegiatan yang sangat bermakna di malam hari ini dengan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya mohon untuk kita fokus mendengarkan apa yang kemudian akan saya sampaikan pada kesempatan ini dalam sambutan saya ini. Baik Bapak Imam, Bapak Ketua BPD, serta seluruh warga masyarakat yang sangat saya cintai. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih banyak mewakili lembaga pemerintah untuk menyampaikan rasa bersyukur terhadap seluruh warga masyarakat Desa Bareng yang sudah mendukung kegiatan ini dengan caranya tersendiri, sehingga harapan-harapan kita di malam hari ini bisa tercapai di tahun 2023. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Terutama saya punya Komdan Limas bersama seluruh para anggotanya yang sudah bersusah payah sehingga kegiatan kita pada malam hari ini bisa berlangsung. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita harapkan bisa menjadi harapan kita bersama di tahun 2023. Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama saya mau sampaikan bahwa kegiatan kita pada malam hari ini itu sengaja untuk diselenggarakan. Jadi kegiatan malam hari ini itu sengaja diselenggarakan. Kenapa harus diselenggarakan? Karena begini, waktu koordinasi awal saya dengan Pak Kapolsek, itu berbagai hal yang beliau sampaikan kepada saya. Yang pertama, tujuan hari ini kita gelar kegiatan ini agar teman-teman kaum muda itu tidak boleh keluar dari desa ini. Karena kalau teman-teman muda ini keluar dari desa ini, bisa jadi ada masalah baru lagi. Sudah banyak yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh teman-teman kaum muda Desa Bareng ini itu sudah melampaui batas sebenarnya, sampai orang meninggal itu. Nah, sehingga kegiatan malam hari ini kita fokus ya, mohon perhatian semua orang tua ini, karena mau menyangkut telawau. Ini malam juga kita ada hiburan, tapi hiburannya terbatas. Yang kedua, kepada seluruh warga masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati saya mohon, mari kita tinggalkan persoalan 2022 dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang jujur. Mari kita sama-sama membangun desa ini. Saya harus sampaikan dengan tegas pada kesempatan ini bahwa kita di Bareng ini masih ada kota-kota, masih ada kota-kota, masih ada sekat-sekat, masih ada pembatas. Tetapi pada kesempatan ini saya ajak kepada kita semua untuk mari kita dukung semua program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Mau kegiatan berupa apapun kita dukung, karena tanpa dukungan Bapak Ibu semua, produk
tanpa didukung oleh seluruh warga masyarakat, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Nah, untuk itu, ini pengalaman. 2022 kita tinggalkan sudah. Tidak usah harus ada kota-kota lagi. Kita ini satu sebenarnya. Coba kita kembalikan cara berpikir kita. Bagaimana konsep hidup kita yang sebenarnya? Bagaimana tujuan hidup kita sebenarnya? Kalau kita masih berputar pada persoalan politik kemarin, saya pikir program apapun tidak akan bisa jalan. Saya mau sampaikan contoh kecil begini. Ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan BPD dalam hal ini meminta sumbangan untuk disumbangkan ke PPK. Saya ada, bukan tidak ada. Saya sadar banyak yang menyatakan bahwa ada keterlibatan ketua BPD, ada keterlibatan kepala desa. Tapi di tempat ini saya sampaikan, demi Allah, demi Allah leluhur, lempai terang, Eke Seribu Rupiah itu tidak akan dapat sama sekali. Dan itu atas kesalahan sendiri sebenarnya. Jadi selama ada yang berpikir bahwa kepala desa terlibat, itu BPD terlibat, insya Allah amanah melok yang dikerjakan. Kita tidak sembarang sebenarnya. Jadi saya sampaikan ketua BPD bahwa Abah harus berpikir sudah kalau besok capai itu suku ya, karena suku Muhammad Muhammad. Dan dari mana kita punya komitmen untuk bangun desa ini tanpa harus ada suku. Jadi harapan saya sebagai pemerintah hari ini saya mau sampaikan, tolong kita kawal kita punya proses keulangan 2002 ini. Ini sendiri saja sudah bingung. Hadapi inspektorat sudah berulang kali, Tipikor sudah berulang kali. Tiap hari ini belum ada penyelesaian sama sekali. Nah sehingga selepas Januari ini, mari sama-sama kita ke Tipikor lagi. Mungkin Pak Mantan Ketua BPD sempat hadir waktu itu. Saya ajak, ayo mari sama-sama kita ke sana. Karena tidak mungkin saya jalan sendiri. Saya butuh dukungan sehingga proses ini cepat selesai. Jadi ini sudah sampaikan dengan terbuka, ini juga harus paham. Tidak usah meorok ketua BPD mati. Ini dengar sendiri, ada yang menyatakan ketua BPD terlibat itu. Tapi ya sampaikan mau, kita biarkan saja. Sebagai pemerintah memang risiko yang itu siap untuk terima. Baik buruk itu kita harus terima. Mau orang jahat kita sebenarnya kita harus terima. Nah sehingga pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita dukung program 2003. 2003 kan setengah mati karena kita sudah kekurangan dana. Kita sudah kehilangan 200 juta. Nah tinggal 700 juta. 700 juta ini kalau kita potong gaji guru TK, gaji guru PAUD, gaji guru kimia, gaji ibu kader, tinggal berapa uang? Tinggal sedikit sekali. Nah sehingga yang diharapkan adalah swadaya masyarakat. Karena dipengaruhi orang bahwa mau menehok morene, karena menehok morene, nope, jangan begitu. Sekalipun anggarannya kecil, tapi kalau kita bersama-sama, maka yakin dan percaya pasti akan bisa. Oh, nggak bisa, pasti bisa. Yang berikut, ini mau sampaikan teman-teman kaum muda. Seperti ketua BPD bahasakan tadi itu memang betul. Kasihan kamu. Kita wote leburi besok ada BPD tapi mau di apa? Kita harus jalan. Ini Allah itu ada paman kegiatan sabar kok sih namanya. Baik kalau itu soal ini. Tapi tanggung jawab sebagai pemerintah dengan BPD kita jalankan itu. Jadi harapkan teman-teman muda tolong berkalah dengan Tuhan. Ini minta coba itu hilangkan image yang ada di Sebaran bahwa desa kriminal, coba dihilangkan. Jangan biasakan diri melah cangkuk, cangkuk oleh mau tadi yang sudah mulai. Tapi imbasnya adalah desa kita jadi tambah orang cap desa.
Jadi harapan ini sebagai kepada sampai teman-teman kaum muda, tolong renungkan dia di sini. Persoalan yang kemarin coba kita tinggalkan sudah. Kebiasaan minum saya tahu. Ada minum di pantai sana, ada minum di Taluk sana. Tapi saya tidak dapat sendiri. Kalau saya dapat sendiri, saya akan bawa ke polsek. Saya tidak sedang main-main. Karena dengan minuman ini, itu merusak semua tatanan kehidupan ada di Sabareng. Sudah banyak yang dijelaskan tadi dari pembicara awal. Oh, itu desa Sabareng mempunyai desa yang sangat sejuk sebenarnya, desa damai sebenarnya. Kita hari ini, kita punya desa yang dikenal dengan desa kriminal. Desa kriminal. Karena sehara bareng penuh. Sehara bareng penuh. Mau tahan tajangan bareng penuh. Mau ulang di Facebook aja bareng penuh. Kalau yang di pemerintah masih sekedar menghimbau begini, tetapi lebih terpenting adalah peran orang tua sebenarnya. Jadi peran orang tua memang seperti yang sudah jelaskan Pak Kapolsek tadi itu. Ini harus dihadap semua. Ini jaga kondisi lewat. Ini jaga naik lewat. Udah yang lahan tapi sejati ke desa. Yang bangun ke desa. Bukan seumur pribadi. Suara antara yang piano kader ya. Di piano ko anak pajak ya. Tapi semua bareng ya. Orang capnya desa. Dan sehingga saya juga beberapa kali dikoordinasi oleh pejabat. Memangnya kau ada buat apa di situ sampai bareng orang bawa sampai sini? Karena memang sampai meninggal tau. Sampai mati ini telah. Tapi yakin dan percaya bahwa niatan itu bukan dulu sebenarnya. Tapi dengan kejadian itu mari kita ambil hikmah. Mari kita ambil hikmah dari situ. Bapak Imam, mungkin nanti di masjid itu disampaikan terus. Mungkin ketua BPM juga dengan cara tersendiri. Lembaga tapi saya lihat tidak ada ya. Di awal tahun 2023 sehingga bersama-sama dengan pemerintah, BPD, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di Sabareng bisa mengembalikan marwah Desa Sabareng seperti di tahun-tahun sebelum 70-an dan sampai pada 90-an. Marwah Desa Sabareng terangkat pada saat itu, namun di tahun 2000-an dia kembali terjatuh diakibatkan karena ulah daripada kita semua, sehingga kita bergandengan tangan bersama pemerintah kita kembalikan marwah Desa Sabareng sebagaimana mestinya. Dan ada beberapa hal penting yang disampaikan yang perlu kita garis bawahi adalah lahirnya Perkades insya Allah di awal tahun atau di bulan Januari. 3 hal pertama adalah jam malam, yang kedua miras, dan yang ketiga lapangan bola kaki. Kita tunggu di awal tahun, semoga saja niat pemerintah Kepala Desa Sabareng bisa melahirkan peraturan Kepala Desa Sabareng di awal tahun 2021 untuk mengikat seluruh komponen yang ada di Desa Sabareng. Dan kemudian kita harapkan juga bahwa di samping adanya Perkades tentunya didukung oleh Perkes yang nantinya akan dibahas oleh DPD juga bisa lahir, dibahas di Januari 2023 sehingga 6 bulan ke depan bisa lahirnya Perpres di Desa Sabareng. Barangkali seperti itu. Dan kita bertahan sejenak. Saya yakin bahwa Bapak Ibu para undangan semua yang dari rumah jauh-jauh datang di gedung madrasah dunia ini paling tidak watar orang dua ini dengan kata tahan voting deh. Jadi bertahan dulu sebentar sampai setelah selesai acara baru kita takbir sama-sama. Bisa? Sanggup? Ya, saya harap bertahan sampai selesai. Bapak Kepala Desa masih ada, Ketua BPD masih ada, dan juga bersama tokoh masyarakat yang ada di depan sini. Kami berharap bisa bersama kami di malam akhir tahun di awal 2023 untuk kita bergandengan tangan bersama-sama membangun Desa Sabareng yang madani. Berikan kita tausiah kurang lebih jam 11.45 menit. Ya, durasi waktunya jam 11.45 menit.
yang nantinya di 15 menit sampai kepada jam 12.00 itu gilirannya Pak Hasan Adam bersama Ustadz Taufik. Ya, kepada Al-Mukarram yang mulia Ustadz Haji Rahmat Zainuddin Ilsi kami persilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bareng, yang kami hormati Bapak Ketua DPD Desa Bareng, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Al-Abrar Bareng, yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin wal hadirat yang sempat hadir, semoga sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba. Hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya tak bosan, tak pudar, tak lelah kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa kita haturkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kita, detak nafas kita, apa yang kita lakukan saat ini tidak terlepas dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur memang wajib, tidak ada pilihan lain. Tidak ada tawar-menawar dalam hal syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan. Karena di balik kekufuran yang kita lakukan ada ancaman besar yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian berkufur, ketahuilah sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Itu adalah pengumuman perang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke kita semua, mau mengambil jalan syukur atau mau mengambil jalan kufur. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bukti cinta tentunya kita mengikuti siapa yang kita cintai. Bukti iman tentunya kita mengikuti siapa yang kita imani. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengajak, menyuruh kepada kita semua agar senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawat dan beri salam kepadanya dengan salawat
kesejahteraan yang penuh. Hadirin sidang acara Ramah Tamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sudah banyak kita dengar, sudah banyak kita lihat berbagai muqaddimah sambutan yang disampaikan. Di sini yang berbicara bukan berarti lebih pandai dan lebih banyak berbuat. Yang mendengar belum tentu tidak pandai dan tidak banyak berbuat. Tetapi kesempatan kali ini diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan tausiah. Maka dalam hal ini saya ralat materi yang saya sudah siapkan. Tetapi saya hanya merangkum dari apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri sebelumnya, ditinjau dari sisi agama. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang merajuk kasih menuju masyarakat madani, merajuk ukhuwah sejati menuju masyarakat madani, perlu kita garis bawahi dan kita ketahui apa itu ukhuwah, apa itu madani, sehingga kita tidak salah kaprah dalam bersikap. Ukhuwah tentunya kita sudah paham. Di sana ada banyak ukhuwah yang harus kita rajut. Dalam hal bernegara dan berbangsa dan beragama kita kenal. Dan sebagai anak manusia, di sana ada namanya ukhuwah basyariyah, jalinan silaturahim karena sebagai manusia, sama-sama sebagai manusia. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, jalinan silaturahim yang harus kita pupuk karena kita satu negara, satu bangsa, satu provinsi, satu desa. Dan yang ada, yang paling akhir, yang paling penting adalah jalinan ukhuwah Islamiyah. Kita satu agama. Tidak ada gunanya kita berpecah belah. Tidak ada kemuliaan yang kita dapat dengan hanya mengandalkan suku. Tidak ada kemuliaan yang kita raih hanya dengan mengandalkan kelompok. Kita bahkan akan bercerai-berai, berantakan. Tidak ada manfaat yang kita dapatkan dari sana ketika kita memilih jalan sendiri-sendiri tanpa ada persatuan dan kesatuan. Bapak Kepala Desa sudah sampaikan, Bapak BPD sudah sampaikan, Bapak tokoh adat sudah sampaikan. Mari kita bergandengan tangan bersama. Ya ayuhan nas, Allah berfirman, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tujuan hanya satu, agar kita saling kenal mengenal. Allah garis bawahi pada ayat, potongan ayat penggalan ayat terakhir, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang mulia yang sebenarnya di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Bukan siapa yang meraih suara terbanyak dalam pemilihan. Bukan siapa yang meraih dukungan yang terbanyak. Tetapi yang paling banyak, yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air sebagai peredam agar kehidupan kita bermasyarakat, khususnya Desa Bareng, menjadi masyarakat yang madani, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Hadirin tamu undangan
para tokoh yang kami hormati. Selanjutnya ada ungkapan Al-Habibu lil-Habib Muqtadi, bahwa yang namanya pecinta terhadap yang dicintai itu mengikuti. Dalam hal ini, ketika kita berbicara tentang konsep kita berpemerintah, konsep kita merakyat sebagai rakyat, maka kita dituntut untuk mencintai pimpinan kita. Kita dituntut untuk mencintai rakyat kita. Tidak boleh berjalan searah. Pemerintah mencintai rakyat, tapi rakyat tidak mencintai pemerintah. Pemerintah dicintai rakyat, tapi pemerintah tidak mencintai rakyat pun tidak boleh. Jelas Allah Subhanahu wa taala bahkan menggandeng antara bagaimana kita taat kepada pemerintah dengan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak generasi muda yang juga antusias mendengarkan malam renungan Pergantian tahun 2022 menuju ke 2023 dengan mengusung tema merajut kasih menuju masyarakat madani, menyongsong era baru tahun 2023. Halo Intel, apa kabar? Halo. Oke, semua yang di sana. Sama-sama yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Pembawa acara MC, selamat malam. Selanjutnya, selamat tahun baru. Semoga sukses. ada harapan besar Sahabat penerima Jero dimanapun pada saat ini, yang kita dengar kru Penerima meliput kegiatan baik dari DPD yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Bareng masyarakat. agar masyarakat tidak hura-hura di luaran sana. Ada seakan pembatasan Semua terhimpun dalam satu tempat di mana diselenggarakan kegiatan pergantian malam tahun baru dari 2022 menuju ke 2023. Dan saat ini sedang berlangsung malam renungan yang dihantarkan oleh Ustadz Rahmat MC. Oke, kita terus liputan. Apapun sebagai pemimpin, kalian wajib dengar dan taat. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, wa in akhadha malak wa daraba 'anuka, walaupun pemimpin itu dia mengambil hartamu dan dia menebas lehermu, sampai detik sebelum ditebas kita harus taat. Itu dalam hal bagaimana kita sebagai rakyat. Tetapi berat juga sebagai seorang pemimpin. Seluruh apa yang namanya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin adalah amanah. Amanah di sisi Allah amat sangat berat. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Amanat seorang pemimpin, tanggung jawab seorang pemimpin adalah menyalurkan apa yang menjadi hak rakyat untuk rakyat. Tentunya kita sudah dengar bersama ada namanya kebijakan. Maka dalam hal ini ranahnya pemimpin, ranahnya pemerintah, bukan ranahnya rakyat. Boleh jadi dalam hal kebijakan ada kekurangan di sana sini, tetapi itulah kebijakan yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Kita sebagai rakyat tidak ada pilihan kecuali as-sam' wa ta'ah. Maka dalam hal ini Ibnu Utsaimin mengomentari hadis ini, beliau mengatakan menggarisbawahi bahwa as-sam' wa ta'ah, dengar dan taat, ada syaratnya
selama pemimpin itu tidak menyuruh untuk melakukan maksiat, maka pemimpin itu wajib kita taati. Bagaimana kebijakan keputusan yang dilakukan, yang dibuat, tetapi berseberangan dengan peraturan dan lain sebagainya, itulah menjadi tanggung jawab seorang pimpinan. Hadirin kaum muslimin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, sebagai rakyat juga sebagai pemerintah, kita masing-masing sama-sama mempunyai peluang. Dalam hal ini peluang untuk menjadi sebuah golongan yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala Allah sudah gambarkan, Allah sudah jelaskan. Peluang menjadi pemenang dan sukses, dan peluang menjadi yang kalah dan terhina, merugi. Untuk menjadi orang sukses dan rugi, untuk menjadi pejuang yang tangguh, menang, kembali kepada kita masing-masing. Bahwa kerugian, kemenangan tidak akan kita raih dengan berpangku tangan. Kalau oleh sulit sama, kita nambur matang, nambur. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin sekalian, orang tua, ibu, mama, ada yang di belakang. Terima kasih banyak. Semoga ada hikmah untuk kita di malam. Salam bahagia, salam sehat. Semoga segala harapan dan doa yang masih tertunda 2023 dapat tercapai 2022 sama-sama bersama Bapak Desa, Bapak Ketua dan Ustaz. Sesi demi sesi acara pada malam hari ini di malam tahun 2023 segala macam upaya dan daya kita yang masih tertunda kiranya diwujudkan pada 2000. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Di acara ramah tamah di Pemerintah Desa Bareng yang diadakan di Aula ini ya, malam ini di Desa Bareng dalam menyambut tahun baru 2023 kita mengadakan acara dengan tema merajut kasih membangun masyarakat madani. Sahabat kebetulan malam hari ini saya berada dengan Bapak menginisiasi pemerintah desa menginisiasi tujuan bisa dijelaskan sedikit tentang kegiatan kegiatan ini memang ditujukan biar anak terutama pemuda Desa Bareng tidak mengadakan acara-acara di luar. Jadi lebih baik fokus di dalam Desa Bareng sendiri. Kita lebih baik doa bersama dan mengadakan evaluasi apa yang sudah terjadi di tahun 2022 dan lebih baik di 2023. Mungkin ada pesan-pesan moral yang akan disampaikan kepada terutama masyarakat Desa Bareng untuk evaluasi 2022 dan menyambut 2023 ini, Bapak. Baik, jadi
terkait dengan kegiatan ini memang ada maksud dan tujuan sebenarnya. Maksud dan tujuan ini adalah masyarakat bisa berpikir jauh lebih ke depan ketimbang dengan hari-hari kemarin. Soal persoalan pergolakan politik kemarin kita anggap sudah lewat. Ini bagaimana kita membangun desa ini dengan kerjasama yang kuat. Sehingga harapan saya sebagai pemirsa dengan Ketua PD proses pembangunan di 2023 itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus di samping itu animo daripada masyarakat Desa Bareng sendiri terhadap penyelenggara acara ini seperti apa? Luar biasa ya. Kalau kita melihat animo masyarakat sangat luar biasa sekali. Mereka punya antusias mulai dari teman-teman muda, ibu-ibu sampai anak-anak. Semua elemen masyarakat itu hadir. Baik, dengan Bapak BPD juga mungkin Bapak ada harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Desa Bareng, terutama dalam menyambut 2023, terutama dalam perkembangan masyarakat di Desa Bareng sendiri, Bapak. Insya Allah harapannya seperti apa yang sudah disampaikan oleh para desa, bahwa kami dengan lembaga ini kami sangat mengharapkan bahwa ke depan masyarakat pola pikir mereka lebih baik di tahun 2023 ini ketimbang itu yang menjadi harapan. Terus tadi juga saya melihat bahwa di dalam acara ini mengundang Kapolres dari Kecamatan Buya Suri ya, juga ada tokoh-tokoh agama yang dihadirkan dengan tujuan bersama-sama membangun masyarakat Desa Bareng menuju Desa Bareng yang lebih baik. Mungkin ada sedikit yang bisa diutarakan mungkin dari Bapak juga tentang rencana planning di 2023 yang fokus akan dikerjakan itu apa nih? Tujuan sampai pemerintah mengundang sampai Kapolsek Buya Suri dengan tujuan bahwa mungkin dia bisa menimbulkan pencegahan terhadap generasi-generasi muda. Kita tahu bahwa kemarin di tsunami di kebakaran remaja begitu banyak, jadi kita Kapolsek dia bisa memberikan pencegahan tentang ke depan supaya Desa Bareng yang seperti yang kita mungkin dari Bapak sendiri tentang baik, jadi terkait dengan kehadiran Bapak Kapolsek ini, bagaimana dia memberikan pencerahan hukum ya, karena beberapa kejadian yang terjadi itu melibatkan teman-teman muda di Bareng, sehingga dampak-dampak yang timbul akibat perilaku atau tindakan mereka ini, bagaimana kita minus bersama. Jadi pemerintah, BPD dengan Polsek Buya Suri berkolaborasi sehingga muncul solusi atau ide pikiran untuk kita lakukan satu kegiatan nanti di tahun 2023 untuk memberikan solusi hukum terhadap semua masyarakat Desa Bareng, terkhususnya teman-teman pemuda. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan acara ini di tahun 2023 Desa Bareng itu bisa semakin kreatif, semakin produktif, semakin baik dalam segala hal dari semua elemen masyarakat. Selamat bekerja untuk Bapak Kepala Desa, Bapak BPD, mudah-mudahan sukses selalu menyertai kita semua. Demikian wawancara kami dengan Bapak Kepala Desa dan Bapak BPD Desa Bareng. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam sahabat pendahulu dimanapun Anda pada saat ini. Kru pendahulu berada di Desa Bareng melakukan kegiatan renungan malam tahun baru, malam pergantian tahun 2002 menuju ke 2003. Salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Segala harapan, doa untuk kita semua yang tertunda di tahun 2002 semoga tercapai tahun 2023. Malam hari ini kru pendahulu akan mewawancara salah satu ketua pendahulu 5 Kabupaten Bata, Bung Haji yang kebetulan ada di sini. Diwawancara langsung oleh Bung Al dan di sini hadir juga Bung Roy. Silakan merapat, kita akan wawancara sejenak. Silakan Bung Al. Oke, selamat malam kembali. Malam hari ini kebetulan hadir juga Ketua Pandawa 5 Uyeleun Bata, Bung Haji. Ini hadir juga di acara silaturahmi atau ramah tamah Desa Bareng. Malam hari ini sudah berlangsung tadi ya. Dan bagaimana menurut Bung Haji tentang kegiatan menyambut tahun baru 2023 di Desa Bareng ini? Terima kasih Rajel bersama
bersama teman-teman terkait dengan kegiatan malam hari ini yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bareng bersama masyarakat dan lebih khusus kepada pemuda Desa Bareng. Ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat positif, punya nilai bermakna, dan bagi kita sebagai masyarakat, tokoh, kita sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Desa Bareng. Ini adalah momen yang sangat penting bagaimana mempersatukan masyarakat dan juga menghidupkan kembali simpul-simpul pemuda untuk menghindari hal-hal negatif. Baik, terkait juga dengan kegiatan dari Pandawa 5 sendiri ya, waktu itu kita banyak terfokus di Desa Wailolong, dan hari ini mungkin Pandawa 5 juga punya program sendiri di Desa Bareng. Mungkin bisa dijelaskan program Pandawa 5. Berkaitan dengan program Pandawa 5, kemarin kita fokus di Desa Wailolong karena Pandawa 5 ini berbicara tentang bagaimana membangun Ielewun. Yang pertama kita kemas Desa Wailolong. Kenapa kita memilih Desa Wailolong? Karena Wailolong adalah gerbangnya Edang, dalam hal ini yang terlibat dalam dua. Dan hari ini kenapa kita ada di Bareng? Karena ada satu kegiatan yang disponsori oleh pemerintah Desa Bareng dengan kegiatan yang sangat positif. Pandawa 5 melihat ini menjadi satu ajang momen untuk dan memberikan baru untuk bagaimana kita mengemas program itu ke depan. Dan kenapa kita hadir di Bareng? Karena Pandawa 5 punya misi untuk mengajak berbareng-bareng membangun kebaikan, menghidupkan sel-sel yang dulunya mati, kita hidupkan kembali, baik dari sisi pemuda, masyarakat, dari semua sektor kegiatan aktivitas sosial keagamaan kita hidupkan. Maka kami hadir di Bareng ini mengajak untuk kita berbareng-bareng bersama dengan warga Bareng ya, untuk kita maju bersama. Oke, bagus sekali ya. Terus terkait dengan kita kan melepas tahun 2022, menyambut kedatangan 2023, berkaitan dengan hal tersebut, apa tim Pandawa 5 punya program tersendiri yang akan diterapkan di Desa Bareng ini? Insya Allah dari program Pandawa 5, karena kita sudah membangun pintu masuk gerbang Wailolong, kita sudah mulai bergeser masuk di simpul-simpul desa yang dianggap punya nilai sejarah. Ada tonggak sejarah-sejarah yang ada di beberapa desa di Gedang, ada di pedalaman dan juga di pesisir. Dan malam hari ini kita berada di pesisir, yaitu salah satunya Desa Bareng. Kalau dilihat dari tonggak sejarah, Bareng adalah pernah melakukan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan musyawarah besar, yaitu Mugas PSSI dulu di tahun 60-an, sekitar 64-65, yang menghasilkan pengembangan dari sisi keagamaan terkhusus di komunitas muslim, yaitu mengembangkan sektor pendidikan. Nah, hari ini kita Pandawa 5 hadir di Bareng dan juga beberapa desa di pedalaman untuk kita coba menerapkan dari sisi pendidikan. Kita ingin membantu anak-anak muda untuk kita mendidik mereka berorganisasi, untuk mengakomodir mereka dalam satu wadah yang baik, untuk mereka bisa mengembangkan minat bakatnya dari semua sisi. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita juga selipkan dengan program sekolah alam, yaitu pengembangan pendidikan dari belajar bahasa Inggris. Sekarang kita juga sudah menerapkan di Desa Bareng. Dan banyak hal lagi yang akan kita kembangkan bersama dengan baik Karang Taruna, Remaja Masjid, dan Mudika yang ada di wilayah Kedam. Baik, mudah-mudahan ya kalau dilihat dari program ini bisa bersinergi dengan masyarakat Desa Bareng, terutama para generasi muda ya, yang memang menjadi harapan istilahnya kedepannya pemuda-pemuda Desa Bareng bisa mengharumkan nama Bareng dan kegiatan-kegiatan baik itu seni, budaya, dan prestasi-prestasi olahraga dan sebagainya. Terus terkait dengan program Pandawa 5 di Desa Bareng, tadi saya dengar ada pengembangan sekolah alam. Apakah sama seperti di Wailolong akan diterapkan juga di Desa Bareng?
Ya, kalau programnya sama, pengembangannya sama, tetapi dilihat daripada antusias dari masyarakat dan juga pemerintah, ya insya Allah ini menjadi target. Kita akan duduk berdiskusi kembali dengan semua stakeholder di Bareng dan lebih khusus kepada pemerintah. Kalau memang memungkinkan, kita ingin jadikan Bareng ini menjadi desa Inggris yang anak-anaknya itu diberikan pemahaman pelajaran tentang bahasa Inggris, dan insya Allah semua warga juga. Mudah-mudahan ya, artinya dari program Pandawa 5 bisa terus bersinergi dengan pemerintah Desa Bareng untuk membangun dari sisi sektor pendidikan, seni dan budaya dan sebagainya. Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan dengan berlalunya tahun 2022 dan kita memasuki tahun 2023, kita semua warga Desa Bareng bersama Pandawa 5 akan semakin baik dalam segala hal. Terima kasih atas wawancaranya. Ya, demikian tadi wawancara kita dengan Ketua Pandawa 5 Uya Leun. Demikian wawancara malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Bung Al dan Bung Haji, Ketua Pandawa 5 Uya Leun. Selamat malam pemirsa Pandawa 5 Uya Leun dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di Desa Bareng, Kecamatan Busuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kami ucapkan selamat tahun baru 2023 dari waktu Indonesia bagian tengah. Semoga segala apa yang menjadi harapan dan doa kita semua dapat terwujud tahun 2023. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.